Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat. Tetap jaga protokol kesehatan. Ya, ketemu lagi di channel YouTube saya. Buat yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, perkenalkan, nama saya Juli Sikawati. Saya apoteker akademisi dari Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selamat datang di ruang kelas saya. Kali ini saya akan membahas tentang farmakoterapi pada penyakit epilepsi. Dan ini merupakan bagian dari mata kuliah farmakoterapi 3 di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Selamat menyaksikan. Oke, topik kali ini adalah tentang penata laksanaan penyakit epilepsi. Kita akan mulai ya. Jadi, mengapa kita perlu mempelajari tentang farmakoterapi berbagai penyakit? Tujuannya tentunya adalah untuk bisa memberikan informasi yang kemudian bisa menjadi mitra bagi tenaga kesehatan yang lain untuk menentukan terapi yang tepat. Nah, untuk itu bekal apa yang perlu dimiliki? Yang pertama, karena kita lagi bicara tentang epilepsi, adalah tentang penyakit epilepsi itu sendiri. Bagaimana patofisiologinya, kemudian hasil pemeriksaan, mungkin kalau ada, kemudian faktor pemicu dan faktor risikonya. Selain itu tentunya adalah pengetahuan tentang obat-obatan, ya, karena kita adalah apoteker, berarti harus tahu tentang macam obat epilepsi, mekanismenya, dan juga dosis. Lalu bagaimana kalau switching terapi, ya, atau pergantian obat satu dengan obat yang lain, interaksi obat dan parameter pemantauan terapi. Nah, di dalam topik ini kita nanti akan berbicara atau membahas mengenai penyakit epilepsi beserta terapinya. Epilepsi sendiri merupakan suatu kejadian kejang yang berulang. Jadi, epilepsi merupakan penyakit kambuhan, ya. Jadi kalau seseorang hanya kejang sekali, 2 kali begitu saja seumur hidup gitu ya, maka itu bukan epilepsi, ya. Mungkin kadang-kadang ada satu pemicu tertentu yang menyebabkan kejang, tapi itu bukan penyakit epilepsi jika tidak terjadi secara berulang atau kambuhan. Dan kejang sendiri adalah suatu manifestasi klinik dari suatu aktivitas saraf yang berlebihan, ya, di dalam korteks cerebral. Jadi kejang itu adalah disebabkan karena aktivitas saraf yang berlebihan yang tidak diimbangi dengan penghambatan. Di mana manifestasi klinik dari kejang tersebut juga bisa sangat bervariasi. Nanti kita akan pelajari bahwa epilepsi itu ada banyak tipenya, ya, tergantung dari bagian mana otak yang mengalami gangguan, ya. Gambar di samping adalah suatu contoh aja brain scan seorang penderita epilepsi, ya, di mana yang di warna merah ini adalah menggambarkan, atau yang di panah ini adalah menggambarkan aktivitas saraf yang berlebihan. Nah, jadi tadi saya sampaikan bagian otak itu bermacam-macam, di mana masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, sehingga ketika ada gangguan pada saraf yang berbeda atau bagian otak yang berbeda, maka juga mungkin akan menimbulkan manifestasi klinik yang berbeda. Baik. Nah, seperti apa epidemiologi dari penyakit epilepsi ini? Prevalensi dan insiden epilepsi di Indonesia belum diketahui secara pasti, mungkin angka-angkanya masih bisa berubah. Namun ada satu penelitian dari kelompok studi epilepsi Perhimpunan Dokter Saraf Indonesia di beberapa pulau besar di Indonesia, itu ada sekitar 2.288 penyandang epilepsi, jadi memang hanya pada 50 besar tersebut, di mana 21,3% merupakan pasien baru. Dan rata usia pasien adalah usia produktif. Jadi pada sekian pasien tersebut, sebagian adalah usia produktif, dan etiologi tersering adalah cedera kepala, infeksi susunan saraf pusat macam meningitis gitu, stroke, dan tumor otak. Namun demikian, sebetulnya banyak juga epilepsi jenis yang lain yang disebabkan karena idiopatik, ya. Jadi pada epilepsi itu biasanya insidennya paling banyak memang pada
umur 20-an tahun pertama. Jadi insiden itu berarti ketika penyakit ini pertama kali muncul, itu adalah pada masa-masa usia 20 tahun pertama, kemudian akan menurun, jadi kemunculannya itu akan menurun di usia setelahnya, ya sampai umur 50 tahun, lalu meningkat lagi kejadiannya setelah di atas 50 tahun. Ini maksudnya adalah onset ya, onset dari penyakit epilepsi. Ketika muncul pertama kali pada seorang pasien itu rata-rata pada usia 20-an, terutama kalau itu adalah idiopatik ya. Tapi kemudian setelah itu menurun ya, tapi kemudian pada populasi yang lain onsetnya akan muncul di usia di atas 50. 75% pasien itu epilepsi terjadi pada usia 18 tahun. Nah, bagaimana prognosis? Prognosis adalah kemungkinan sembuh. Ya, jadi prognosis umumnya baik. 70-80% pasien yang mengalami epilepsi akan mungkin sembuh ya. Dan mungkin akan bisa lepas obat. Tapi 20-30% mungkin akan berkembang menjadi epilepsi yang kronis, di mana pengobatannya makin sulit, dan 5% diantaranya mungkin harus tergantung pada orang lain. Dan kalau sudah pasiennya itu mengalami lebih dari satu jenis epilepsi, ada retardasi mental dan gangguan psikiatrik dan neurologis, maka prognosisnya biasanya akan lebih jelek. Ya. Oke. Nah, apa saja etiologi atau penyebab dari epilepsi? Jadi penyebab epilepsi bisa karena aktivitas saraf yang abnormal, ya, akibat adanya proses patologis yang terjadi di otak. Mungkin ada gangguan biokimia atau metabolik, lesi mikroskopik di otak. Kalau pada bayi, yang sering terjadi adalah gangguan pada saat lahir, ya. Jadi misalnya ada hipoksia waktu lahir, bayi-bayi yang kelahirannya sulit ya, misalnya dia harus vakum, harus memerlukan proses yang lama, yang kadang-kadang dia mandek di tengah jalan, ada trauma intrakranial waktu lahir ya, maka ini nanti akan menjadi faktor risiko terjadinya epilepsi ketika lahir ya, atau ketika kanak-kanak atau mungkin sampai dewasanya. Bisa juga karena memang ada malformasi kongenital ya, atau mungkin infeksi. Infeksi ini tentunya adalah infeksi yang terkait dengan kepala ya, jadi misalnya kayak meningitis ya, radang selaput otak, itu juga bisa menyebabkan epilepsi atau kejang. Beberapa orang atau beberapa pasien ini memiliki riwayat kejang demam ya, pada 29% pasien dia punya riwayat kejang demam. Kalau orang awam bilang step ya. Nah, jadi step itu juga merupakan faktor risiko. Walaupun tidak semua orang yang kecilnya sering step itu pasti akan epilepsi, tapi berarti ambang kejangnya memang rendah ya, sehingga dia memang lebih sering terpicu kejangnya. Pada usia dewasa, penyebabnya bisa bervariasi, lebih bervariasi tadi ya, idiopatik. Idiopatik itu artinya tidak diketahui penyebabnya ya, atau karena cedera kepala, mungkin kecelakaan ya, jatuh dari pohon kelapa gitu ya, tumor otak, atau penyakit cerebrovaskuler ya, stroke, terutama kalau yang usia di atas 50 tahun. Ini ya, pada infansi atau childhood biasanya adalah injury pada saat prenatal ya, di vakum kayak gini, atau congenital malformation, atau memang ada kesalahan metabolisme ya dalam bayi tersebut. Lalu pada anak-anak atau remaja tadi kebanyakan idiopatik, CNS infection, atau mungkin trauma ya. Pada orang dewasa bisa juga karena head trauma. Juga untuk yang bukan epilepsi tapi lebih ke kejang akut bisa karena disebabkan karena intoksikasi obat atau withdrawal obat ya, withdrawal syndrome bisa menyebabkan kejang. Jadi misalnya orang udah biasa ngedrugs pakai obat-obat psikotropik, obat-obat penenang, tiba-tiba withdraw ya, tiba-tiba dihentikan, dia bisa kejang. Tuh. Kalau yang usia lebih lanjut biasanya tadi ya ada penyakit-penyakit lain.
ada stroke, ada tumor otak mungkin, ya, ada gangguan metabolik, neurodegeneratif, ya. Jadi ini lebih kepada secondary, ya. Jadi epilepsi disebabkan karena penyakit lain. Nah, pemicu dari kejang sendiri adalah ada beberapa jenis juga. Jadi masing-masing penderita epilepsi memiliki faktor pemicu yang berbeda-beda juga. Tapi yang paling sering menjadi alasan seringnya terjadi kejang adalah jika dia miss atau lupa minum obat. Jadi dia harusnya minum teratur, tapi dia kemudian entah lupa atau dia kebetulan kehabisan obat, maka bisa muncul kejang. Ya. Sedangkan pemicu yang lain bisa karena stres, cemas, hormonal, dan lain-lain. Ini adalah beberapa faktor pemicu yang mungkin berhubungan dengan kejadian kejang. Nah, bagaimana patogenesisnya? Jadi kejang itu disebabkan karena, tadi sudah saya sampaikan, aktivitas saraf yang berlebihan, ya, di mana adanya ketidakseimbangan antara aktivitas sama inhibisi, ya. Jadi eksitatori sama inhibisinya nggak seimbang. Jadi di dalam saraf kita nih ada saraf yang mengatur. Jadi ada eksitasi saraf dan inhibisi saraf yang berjalan secara seimbang. Pada orang yang normal itu akan saling melengkapi begitu. Nah, tetapi pada orang epilepsi itu terjadi ketidakseimbangan di mana inhibisinya itu kurang, ya. Nah, jadi kurangnya transmisi inhibitori itu bisa menyebabkan terjadinya kejang. Tadi yang saya contohkan, kejang bisa disebabkan karena penghentian suatu obat-obat depresan, ya, obat-obat yang agonis GABA, benzodiazepin misalnya, tiba-tiba dihentikan, orang bisa kejang, ya. Atau sebaliknya meningkatnya aksi eksitatori. Jadi meningkatnya aksi glutamat dan aspartat, ini suatu neurotransmitter di dalam otak yang terkait dengan eksitasi saraf. Mungkin kalian masih ingat, ya, jadi ketika kita belajar tentang obat-obat sistem saraf, ya, di farmakologi semester lalu, ya, mungkin, ya, ada di dalam sistem saraf itu ada kanal-kanal, ya, yang terkait dengan eksitasi saraf atau penghantaran impuls saraf adalah kanal natrium. Ya, ion natrium sangat penting di dalam menghantarkan impuls saraf. Dengan cara apa? Dengan natrium yang bermuatan positif ini masuk akan membuat bagian intraseluler ini menjadi lebih negatif, ya. Terjadilah depolarisasi. Depolarisasi akan membuka kanal natrium yang di sebelahnya. Mungkin masih ingat, pernah saya gambarkan bahwa kanal natrium di sepanjang akson itu berada jejer-jejer gini, ya. Nah, nanti ketika ada natrium yang masuk, dipolarisasi, ya, maka akan membuka kanal sebelahnya dan seterusnya begitu, ya, sehingga nanti impuls saraf akan berjalan menuju ke ujung saraf. Ya, jadi kanal natrium sangat penting. Sebaliknya, yang terkait dengan penghambatan adalah kanal klorida. Ya, kanal klorida ini pada sistem saraf dijumpai pada reseptor GABA. Reseptor GABA adalah suatu reseptor kanal ion yang merupakan kanal bagi ion klorida. Karena klorida bermuatan negatif, maka ketika masuk akan membuat bagian intraseluler menjadi bermuatan negatif. Dengan muatan negatif akan terjadi apa? Hiperpolarisasi, ya, sehingga akan menghambat pembukaan kanal natrium, ya, yang akan menghambat eksitasi saraf. Nah, antara eksitasi dan inhibisi pada orang yang normal itu adalah berjalan dengan seimbang. Tetapi ketika inhibisinya kurang, eksitasinya yang menang, maka yang terjadi adalah penjalaran impuls saraf yang berlebihan, ya. Aktivitas saraf yang berlebihan inilah yang kemudian memicu kejang. Jadi yang terjadi pada serangan epilepsi atau seizure adalah yang pertama tadi, ya, adanya influx dari natrium. Tadi natrium adalah
yang berperan untuk depolarisasi. Ya, ini bisa menyebabkan pelepasan dari glutamat, ya, suatu neurotransmitter excitatory, ya, maka nanti akan menyebabkan aktivasi dari reseptor excitatory, ya. Nah, jadi eksitasinya berlebihan. Di sisi lain terjadi pengurangan, ya, penurunan, reduction dari inhibisi, ya. Jadi inhibisinya kurang, sehingga yang menang adalah eksitasinya. Nah, itu yang terjadi ketika ada serangan epilepsi. Nah, bagaimana diagnosanya? Biasanya yang melakukan ini adalah tentunya dokter spesialis saraf, ya. Jadi pasien dikatakan epilepsi atau dia didiagnosa epilepsi jika dia mengalami serangan kejang secara berulang. Jadi kalau baru sekali aja mungkin belum, ya, bisa dikatakan epilepsi. Tapi untuk menetapkan diagnosa tentu harus ada penunjang, ya. Jadi ada diagnosa, alat-alat diagnosa penunjangnya misalnya harus diperiksa EEG, kemudian CT scan, ya, MRI dan lain-lain. Jadi contoh di CT scan, ya, barangkali ada masalah di dalam otaknya, ya. EEG adalah elektroencephalografi. Jadi kalau di jantung ada EKG, di otak ada EEG. Dari situ kemudian, ini, ya, saya juga tidak bisa membaca secara detail, ya, tapi ini menggambarkan adanya seizure akan digambarkan dengan profil yang berbeda begitu, seperti ini, ya. Selain itu mungkin ada blood test, ya, selain history dan fisik tadi, ya, terjadinya. Mungkin jika diperlukan adalah tadi, ya, EEG, CT, ya, atau MRI, gitu, ya. Mungkin kalau juga ada meningitis atau apa, mungkin harus lumbar puncture, ya, diambil cairan cerebrospinalnya, seperti itu. Ya, ini adalah untuk pertama kali menetapkan diagnosa seizure. Karena sekali lagi seizure itu kan penyebabnya bisa macam-macam. Nah, epilepsi sendiri dibedakan menjadi beberapa jenis, ya. Jadi berdasarkan tanda klinik dan data EEG, kejang bisa bisa dibagi menjadi kejang umum atau generalized. Itu adalah jika aktivasinya berasal dari kedua hemisfer otak bersama-sama. Dan kejang parsial itu atau kejang vokal itu dimulai dari hanya sebagian tertentu dari otak. Dan dari sekian jenis epilepsi, maka yang cukup banyak dijumpai adalah generalized, agak banyak, ya, dan juga adalah kompleks partial. Ya, ini cukup banyak juga dijumpai di pasien epilepsi. Jadi tidak semuanya bentuknya sama, ya, tetapi jenisnya bisa bervariasi, bisa bermacam-macam. Nah, ini adalah klasifikasi seizure internasional pada tahun 1981 dari International League. Jadi ada satu organisasi, ya, yang diacu dokter terkait dengan epilepsi, yaitu ILAE. ILAE itu International League Against Epilepsy. Mereka membagi jenis-jenis epilepsi itu ada yang mulai dari partial dan generalized, ya. Nah, kemudian partial sendiri ada yang simple, ada yang kompleks, lalu ada yang secondarily generalized. Partial yang kemudian berkembang jadi generalized, ya. Nah, kemudian yang generalized inilah yang cukup banyak juga. Masih dibagi lagi ada absence, tonic-clonic, atonic, myoclonic, dan other. Jadi kalau yang sering kita lihat pasien epilepsi yang sampai kejang-kejang keluar puih, ya, atau keluar busa, itu adalah yang jenis tonic-clonic. Ya, itu tahun 1981. Jadi mereka membaginya sekali lagi adalah partial. Partial itu artinya the seizure activity berasal dari one part of the brain, ya, salah satu bagian dari otak. Sedangkan yang generalized, seizure activity itu involve entire brain. Jadi di sini masih dibagi dari, ya, absence, myoclonic, tonic-clonic, tonic, dan atonic.
partial ini the simple and complex. Nah, jadi yang seperti apa gitu ya? Jadi bentuk tonik-klonik itu yang seperti ini. Ya, jadi ada fase tonik dan klonik. Ini merupakan bentuk yang paling banyak, ya. Jadi namanya grand mal, ya. Dan pasien bisa sampai kejang, agak serem kalau kita ngelihat. Keluar air liur, ya. Kemudian bisa sampai menggigit lidah, gitu ya. Ya sih ya. Nah, biasanya terjadi beberapa menit, ya. Kemudian habis itu dia agak bingung kayak gitu ya. Jadi pada saat kejang mungkin dia nggak kerasa, ya. Mungkin dia terus rasanya pusing atau apa ya. Nah, jadi ini adalah kejang tonik-klonik. Berapa lama kejang tonik-klonik? Coba ada yang tahu berapa lama? Ya kalau normal, ya normal dalam petik ya, biasa itu mungkin 2-3 menit, ya 2-3 menit itu udah akan reda sendiri, ya. Tapi apa yang harus kita lakukan ketika mereka sedang atau ada kita ketemu pasien yang sedang mengalami kejang tonik-klonik? Ya, biarin aja gitu ya. Maksudnya bukan biarin aja terus kita tinggal, bukan, tapi kita tidak bisa melakukan apapun karena sebetulnya pasien itu nanti akan reda sendiri. Yang penting adalah jauhkan dari benda-benda berbahaya. Ya, jauhkan dari benda-benda berbahaya seperti benda tajam ya, atau mungkin air, api, sesuatu yang mungkin harus disingkir-singkirin ya. Jangan sampai ketika dia kejang karena dia nggak sadar apa yang terjadi pada tubuhnya ya, mungkin dia menyentuh benda tajam, tertusuk atau apa gitu. Ya, itu adalah tonik-klonik. Ya. Tapi kalau dia nanti dalam waktu 5 menit, 10 menit nggak reda-reda ya, nggak sembuh, nggak balik lagi normal, itu yang nanti kita sebut sebagai status epileptikus. Ya, status epileptikus itu adalah kondisi yang cukup darurat, ya, karena dia berarti kejang yang berkepanjangan. Apalagi misalnya udah reda, kejang lagi begitu, ya, itu yang termasuk yang cukup berat. Nah, bagaimana kalau yang absence? Absence atau petit mal itu jenisnya jarang, tapi bentuknya juga nggak seserem yang kayak tadi. Ya, jadi biasanya cuman kayak gini aja, matanya melotot gitu, ya, atau berkedip-kedip. Ya, jadi kejadian cuman beberapa detik dan seringkali tidak disadari. Ya, ini adalah absence attack. Kemudian ada lagi myoclonic. Myoclonic seizure itu pernah nggak kalian misalnya lagi tidur, tiba-tiba mungkin mimpi jatuh gitu ya, kepleset, gerak kita, ya, gitu ya. Nah, itu sentakan seperti itu mirip seperti myoclonic seizure, ya. Cuman itu bukan epilepsi ya. Jadi kalau kita cuman sekali dua ngalamin seperti itu, that's normal. Ya, jadi itu bukan penyakit. Tapi orang yang memang punya penyakit seizure myoclonic ini mungkin dia akan sering mengalami seperti itu. Jadi ada sentakan tiba-tiba. Itu sebetulnya kan sarafnya juga tuh yang mengalami tadi apa namanya eksitasi yang berlebihan, tetapi hanya sesaat. Ya, jadi namanya myoclonic seizure. Nah, kalau yang atonik adalah ini juga masih jarang terjadi juga. Itu pasien tiba-tiba jatuh gitu, jatuh dengan sendirinya tanpa nyenggol apapun. Pernah ada satu kawan yang putranya itu tadi tiba-tiba lagi jalan suka jatuh gitu. Padahal nggak nyenggol atau nggak nabrak gitu ya. Setelah diperiksakan, ya memang dapatnya obat anti epilepsi. Ya, tapi sekarang udah baik sih. Jadi mungkin ringan ya. Jadi mungkin yang termasuk atonik ini. Jadi tiba-tiba lemes gitu. Ya, tapi sekarang udah sehat dan udah dewasa orangnya. Nah, itu tadi adalah kejang atau jenis yang generalized. Bagaimana dengan yang parsial? Ya, jadi kalau kejang parsial itu tadi ada yang simple, ada yang kompleks. Kalau kejang parsial itu tidak sampai kehilangan kesadaran. Jadi ada sentakan-sentakan tertentu dari tubuh gitu, ya. Sedangkan kalau kompleks itu bisa terjadi gerakan-gerakan yang tidak disadari, tapi misalnya apa gerakan mengunyah, gerakan meringis gitu ya. Itu nggak sadar tapi dia melakukan itu. Ya, jadi tadi udah saya sampaikan bahwa bagian mana dari otak yang terpengaruhi mungkin akan mempengaruhi jenis dari epilepsi maupun manifestasi klinisnya.
Jadi ini adalah yang partial seizure yang simple. Jadi digambarkan kalau itu mempengaruhi vokal motor, maka nanti akan terjadi movement pada upper atau lower limb, ya. Jadi contohnya di tangan ini gerak-gerak sendiri gitu, ya. Kemudian juga cengir-cengir atau apa gini ya, seperti ini ya. Terus kemudian otonomiknya juga terpengaruhi, saraf otonom. Jadi yang dipengaruhi sistem saraf otonom. Jadi misalnya jadi keringat ya, jadi sensasi di epigastrik kayak gitu, ya. Termasuk juga di auditori atau di pendengaran, bisa pendengaran kayak ringing gitu ya, atau berisik atau apa. Visual juga bisa. Jadi kelihatannya kejang masuknya dalam suatu seizure, tapi bentuknya tidak selalu seperti yang tadi ya, tonic-clonic itu. Ini yang simple. Kalau yang kompleks itu kadang-kadang sampai kehilangan kesadaran, ya. Nah ini kadang-kadang sampai impairment of consciousness, jadi kognitif afektif simptomnya, ya. Kemudian ada fenomena psikomotor, jadi tadi ya, tiba-tiba gerakan mengunyah atau membasahi bibir kayak gitu-gitu. Kemudian smelling something unusual ya. Kemudian halusinasi auditori ya, misalnya hearing musik atau apa gitu. Juga halusinasi visual. Ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk dari kompleks partial seizure. Nah, itu adalah pembagian tahun 1981. Tapi tahun 2017 ini ada satu klasifikasi yang sedikit berbeda dari sebelumnya, yang mana ini disebabkan karena lebih applicable secara terapinya juga, sehingga hanya dibedakan adalah yang vokal, yaitu partial, dan generalized. Kemudian masing-masing adalah vokal ini adalah dibagi menjadi masih sadar sama yang enggak sadar, ya. Kemudian pengaruh motor atau non motor. Gitu. Ini generalized dibaginya adalah motorik sama non motorik. Jadi ada pengaruh gejala pada motorik maupun gejala non motorik. Lalu ada unknown onset. Jadi ini juga nggak diketahui. Ini bedanya motor sama non motor. Itu aja. Ini lebih simple. Mengapa kita perlu tahu juga tentang jenis-jenis epilepsi? Karena nanti akan bisa terkait dengan terapinya, ya. Ada beberapa obat yang lebih cocok, lebih tepat digunakan untuk jenis epilepsi tertentu. Katakanlah misalnya etosuximid. Etosuximid itu dia lebih cocok untuk jenis petit mal misalnya gitu ya. Sementara yang lain ada yang bisa digunakan untuk beberapa jenis epilepsi. Ya, jadi ada baiknya juga kita mengetahui jenis-jenis ini untuk menyarankan pilihan obat. Nah, apa sasaran terapi dari epilepsi? Epilepsi itu adalah mengontrol supaya tidak terjadi kejang, ya, dan meminimalkan adverse effect dari obatnya. Jadi, apakah bisa menyembuhkan epilepsi? Ya, itu walau alam, ya. Apakah bisa sembuh itu tergantung dari kondisinya, ya. Tapi tujuan dari terapi adalah mengontrol supaya tidak terjadi kekambuhan kejang. Jadi supaya pasien bisa menjalani hidup secara normal, ya, dan juga tidak ada efek samping dari obat-obat yang digunakan. Strateginya gimana? Itu dengan mencegah atau menurunkan lepasnya muatan listrik saraf yang berlebihan dengan memodifikasi atau mengatur perubahan pada kanal ion maupun ketersediaan neurotransmitter. Jadi sekali lagi sistem saraf itu akan melibatkan beberapa ion, ya, elektrolit, dan juga neurotransmitter, sehingga ketika kita memodifikasi kanal ion maupun ketersediaan neurotransmitter, maka akan bisa memodifikasi dari fungsi saraf. Manajemen epilepsi itu harus mempertimbangkan beberapa hal. Jadi yang pertama tadi ya, sindrom dan seizure type-nya, ya. Jadi penyebab jenis epilepsinya, ya, kemudian frekuensi seizure-nya, patologinya. Di sini underlying patologi itu artinya paling tidak juga penyebab, karena tadi ya, penyebab dari
epilepsi kan berbeda-beda. Ada yang mungkin karena trauma, ada yang mungkin karena idiopati dan sebagainya, sehingga at least bisa mempertimbangkan juga patologi dari masing-masing epilepsi tersebut. Lalu jangan lupa tentang usia dan gender. Walaupun ini juga tidak terlalu berpengaruh ya, pilihan obatnya antara gender tuh nggak ada pengaruh. Kemudian side effect dan juga komorbiditas. Jadi apa prinsip umum terapi epilepsi? Monoterapi adalah lebih disarankan. Kenapa? Karena mengurangi potensi adverse effect. Jadi semakin sedikit obat yang digunakan tentu akan semakin sedikit efek samping. Dan juga akan meningkatkan kepatuhan pasien karena kan penggunaan obat ini kan dalam jangka waktu yang panjang, ya. Dan tidak terbukti bahwa politerapi lebih baik daripada monoterapi. Ya, namun ini tidak bisa dijadikan satu patokan umum ya, karena juga nanti apakah seseorang itu memerlukan monoterapi atau politerapi tergantung dari keparahan dari penyakitnya. Ya. Itu prinsip utamanya lebih kepada sebaiknya monoterapi ya, tetapi tidak berarti tidak boleh politerapi. Kemudian hindari atau minimalkan penggunaan antiepilepsi yang bersifat sedatif dalam jangka waktu yang lama ya. Jadi karena penggunaan sedatif dalam jangka panjang, misalnya dapat golongan benzodiazepin ya, misalnya atau mungkin fenobarbital begitu ya, itu nanti akan mempengaruhi pada intelijensia, memori, kemampuan motorik yang bisa menetap selama pengobatan ya. Dan juga bisa menyebabkan ada toleransi ya, peningkatan dosis dari yang seharusnya untuk mendapatkan efek yang sama. Nah, jadi sebaiknya tidak menggunakan antiepilepsi yang sedatif. Biasanya tetap bisa digunakan, tetapi dalam kondisi tertentu dan itu dalam jangka pendek. Jadi misalnya pada pasien yang status epileptikus biasanya juga dikasih diazepam ya, tetapi bukan untuk terapi maintenance. Ya mungkin mulailah terapi dengan satu antiepilepsi yang non sedatif, baru kalau misalnya gagal bisa diberikan yang sedatif atau memang politerapi ya. Jadi intinya seperti itu, dan berikan terapi sesuai dengan jenis epilepsinya. Nah, diusahakan mulai dengan dosis terkecil yang kemudian bisa dititrasi sesuai dengan kondisi pasien. Karena sangat penting juga adalah memelihara kepatuhan pasien. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa ada variasi individual terhadap respon obat antiepilepsi. Sehingga perlu pemantauan dan penyesuaian dosis ya pada setiap individu. Dan jika suatu obat itu gagal untuk mencapai suatu terapi, maka nanti bisa dihentikan pelan-pelan, kemudian diganti dengan obat lain, ya. Jadi bisa di taper off dulu, ya, diturunkan pelan-pelan, kemudian switch dengan obat yang lain. Kalian nanti bisa mencari informasi terkait dengan bagaimana switching obat antiepilepsi dengan obat yang lain. Tapi pada prinsipnya biasanya adalah ditaper dulu, kemudian obat yang kedua akan naik pelan-pelan begitu. Dan diharapkan jangan sampai kosong. Artinya jangan sampai pasien itu tidak mendapatkan obat antiepilepsi sama sekali, karena akan berisiko terhadap kekambuhan. Nah, yang ideal lagi adalah bisa dilakukan monitoring kadar obat dalam darah atau TDM. Tapi sih ini nggak terlalu mudah dilakukan ya, monitoring kadar obat dalam darah, karena kalau di Indonesia peralatannya belum lengkap ya. Siapa yang akan bayarin ya? Karena juga tidak murah untuk menetapkan kadar obat dalam darah. Jadi biasanya yang dilakukan lebih kepada melihat kondisi klinis pasien, kekambuhannya bagaimana gitu, apakah terkontrol atau masih sering kambuh gitu ya. Jadi kemudian juga dilihat dari kemungkinan efek samping. Jadi kalau katakanlah phenytoin, kalau ketinggian mungkin akan nistagmus misalnya ya, efek sampingnya. Nah, sehingga itu yang dilihat lebih pada kondisi klinisnya. Nah, tata laksananya bagaimana? Bisa dibagi menjadi non-farmakologi dan farmakologi. Ya. Untuk non-farmakologi adalah amati faktor pemicu, di mana tadi ya setiap
pasien itu memiliki mungkin karakteristik yang berbeda-beda terkait dengan faktor pemicunya, dan mereka diminta untuk mengamati mereka itu kejangnya itu biasanya kalau kenapa gitu ya. Jadi walaupun kadang tidak diketahui penyebab kejangnya, tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu yang lebih beresiko menyebabkan kejang. Kemudian non-pharmacological terapi yang lain adalah diet ketogenik. Jadi diet yang tinggi lemak, ya. Kemudian ada juga stimulasi nervus vagus dan juga pembedahan. Pembedahan itu biasanya kalau yang sudah refraktori ya, yang sudah dikasih obat apa-apa nggak mempan, ya itu mungkin ada pembedahan, dan itu tentunya dilakukan oleh ahli bedah saraf yang kompeten. Ya. Sedangkan untuk farmakologi digunakan obat-obat anti epilepsi. Nah, kalau kita mungkin nanti lebih fokus pada obat-obatannya. Jadi, kalau kembali kepada patofisiologi dari secara sederhana dari epilepsi, yaitu adalah apa? Keadaan hyperexcitable state. Jadi, status sarafnya itu adalah hyperexcitable, terlalu mudah untuk eksitasi. Karena itu pendekatannya adalah apa? Karena penjalanan impuls saraf itu disebabkan karena tadi ya terjadinya aktivitas kanal ion terutama natrium, ya, maka ini harus dihambat, ya. Beberapa obat ada yang bekerjanya di kanal natrium yang ada di sepanjang akson maupun di ujung saraf, yang itu nanti akan menyebabkan penghambatan dari eksitasi saraf. Yang kedua, karena ada neurotransmitter yang terkait dengan eksitasi seperti glutamat, maka ini dulu ya, yang glutamat harus ditahan juga, dihambat ya dengan suatu antagonis reseptor glutamat. Nah, untuk GABA ini justru harus ditingkatkan. Jadi GABA adalah neurotransmitter inhibitor. Jadi penurunan dari inhibitor itu harus ditingkatkan ya. Jadi dengan suatu agonis GABA. Nah, dari situlah kemudian muncul berbagai obat anti epilepsi. Nah, obat anti epilepsi ada sekian macam nih ya, ada lamotrigin, asam valproat, carbamazepin, phenytoin, clonazepam, dan lain-lain. Nah, di sini dalam tabel ini kita lihat bahwa untuk berdasarkan ini memang masih menggunakan kategori yang lama ya, tetapi ini masih banyak diacu juga. Jadi untuk yang general tonic clonic, maka pilihan pertamanya adalah bisa valproat atau lamotrigin. Kalau yang vokal bisa lebih banyak. Kalau yang absence, yang yang petit mal itu yang tadi saya sebutkan ya, ada etosuximid, ini munculnya hanya di sini aja. Tapi katakanlah valproat itu bisa di banyak tipe ya. Kemudian alternatifnya kita lihat, alternatifnya itu adalah golongan tadi ya, golongan yang sedatif macam benzodiazepin, oxcarbazepin, carbamazepin ya, clobazam, clonazepam ya. Nah, ini adalah beberapa jenis obat anti epilepsi disesuaikan dengan macam epilepsinya, maupun ini adalah first line dan second line atau alternatif. Kalau kita lihat secara mekanisme, summary-nya adalah tadi ya. Jadi ada yang kerjanya di ini voltage gate channel ya misalnya. Jadi obat-obat seperti phenytoin ini terkenal dia carbamazepin ya. Dia kerjanya di kanal natrium ya. Kemudian ada yang kerjanya di GABA misalnya ya, golongan barbiturat ini adalah yang meningkatkan aksi GABA ya. Kemudian ada etosuximid, ada ya. Saya kira kita udah pernah belajar di mata kuliah farmakologi ya. Jadi ini untuk mekanismenya bermacam-macam. Nah, sekarang ini adalah dosis-dosisnya serta interval serta side effect yang sering dijumpai. Nah, sekarang kita masuk kepada tata laksana terapinya. Jadi ketika seseorang didiagnosa positif untuk epilepsi,
maka bisa dimulai dengan pengobatan dengan satu macam antiepilepsi, di mana itu harus didasarkan pada tadi ya klasifikasi kejang maupun efek samping. Jadi juga kita harus lihat komorbid pasien, mungkin pasiennya punya underlying disease yang lain gitu ya. Nah, kalau misalnya udah kita pakai dengan satu macam epilepsi obat misalnya katakan let's say phenytoin misalnya gitu ya, atau carbamazepine atau valproat, jika sembuh maka perlu dipertimbangkan apakah bisa ditoleransi efek samping dari obat tersebut. Kalau bisa, kemudian kualitas hidupnya kita evaluasi juga bagaimana kualitas hidupnya. Kalau kualitas hidupnya juga baik, maka lanjutkan terapi. Artinya pasien bisa terus menggunakan obat tersebut ya. Pilihannya bisa macam-macam tadi ya. Katakanlah udah menggunakan phenytoin, udah lanjut gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya pasiennya udah cocok, udah efek sampingnya bisa ditoleransi, tapi kualitas hidupnya menjadi menurun misalnya atau tidak optimal, maka pertimbangkan ya. Pertimbangan itu berarti mungkin bisa saja diganti obat begitu. Ya. Kemudian kalau sembuh tadi kita lanjutkan dengan obat yang baru tadi. Ya, atasilah dengan tepat gitu ya. Mungkin bisa saja mungkin tidak harus ganti obat, tapi mungkin dosisnya diturunkan. Sama halnya ketika tadi terdapat efek samping gitu ya. Jadi misalnya pasien udah dapat nih phenytoin, efek sampingnya ternyata tidak dapat ditoleransi, maka turunkan dosis. Nah, ketika dosis diturunkan, itu harus dipastikan sembuh nggak. Kalau misalnya dengan turunnya dosis ternyata dia kejangnya tidak terkontrol, ya udah berarti mungkin harus ganti obat. Misalnya ya, harus pertimbangkan obat lain. Nah, sekarang kita balik lagi ke atas. Misalnya udah dipilih nih salah satu jenis antiepilepsi, ternyata tidak sembuh ya, atau ternyata tidak terkontrol. Di sini sembuh itu maksudnya terkontrol ya, jadi bukan sembuh itu sama sekali sembuh itu karena itu adalah sedikit mission impossible ya, karena kebanyakan epilepsi itu adalah penyakit kronis, jadi membutuhkan waktu yang lama dan kesembuhannya tidak bisa langsung diharapkan. Jadi artinya kalau sembuh itu artinya terkontrol, oh tidak. Kemudian efek sampingnya gimana? Efek sampingnya tapi bisa ditoleransi walaupun dia nggak terkontrol. Oh kalau gitu mungkin dosisnya kurang, maka tingkatkan dosis. Nah setelah tingkatkan dosis, cek lagi sembuh nggak, gitu kan? Kalau sembuh ke sana berarti ya jadi tingkatkan dosis. Tapi kalau misalnya efek sampingnya nggak bisa ditoleransi, maka dosis harus diturunkan. Ya, berarti kan obatnya ada efek samping. Bisa diganti dengan AED yang kedua. Jadi mungkin nanti akan kita switch. Karena kalau diturunkan dosis, jangan-jangan nanti nggak mempan ya. Makanya kita bisa tambahkan AED yang kedua. Kalau sembuh ya dengan menurunkan dosis AED pertama, kemudian tambah AED kedua, maka mungkin AED pertama tadi bisa mulai ditaper, diturunkan pelan-pelan, ganti dengan AED yang kedua sampai dosis optimalnya ya. Kalau sembuh alhamdulillah ya. Nah, misalnya nggak sembuh gitu ya, setelah diturunkan dosis tambahkan AED yang kedua nggak sembuh, kita lanjutkan ya. Maka nah ini yang kanan dulu ya. Jadi kita lihat efek sampingnya. Oh, ternyata efek sampingnya tidak dapat ditoleransi. Ya udah, AED yang kedua pun nanti kita hentikan ya. Lalu tambahkan AED yang lain. Jadi mungkin harus switch lagi terapi yang lain. Kalau sembuh, alhamdulillah dilanjutkan terapi. Kalau tidak, perlu rekonfirmasi diagnosis. Ya artinya udah diobatin ini nggak sembuh, obatin itu nggak sembuh. Ya artinya mungkin ada pertimbangan lain ya, barangkali epilepsinya memang udah yang berat atau bagaimana ya. Nah, kalau efek sampingnya tadi dapat ditoleransi, maka bisa tingkatkan dosis AED yang kedua. Tadi ya diteruskan cek interaksi maupun kepatuhan. Ini kalau yang jalur kanan, tapi jalur yang kiri tadi kan sembuh nih, maka lanjutkan terapi. Terus kalau tidak kambuh selama lebih dari 2 tahun, maka
obat bisa mulai diturunkan pelan-pelan ya. Syukur nanti kalau banyak berdoa, banyak sodako ya, banyak istighfar, bisa hentikan pengobatan, bisa lepas obat ya. Tapi kalau tidak ya mungkin harus asesmen dari awal. Jadi secara umum seperti itu, dan terapinya sangat dinamis juga ya. Jadi ini kan algoritma ini kan secara teori kan, tapi kadang-kadang di lapangan juga lama waktunya itu tergantung dokternya juga ya. Kadang-kadang dia, oh ini kok masih nggak terkontrol ya. Tapi memang nggak mungkin kita ganti dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu kan. Tapi tetap harus dilihat dalam durasi waktu tertentu, katakanlah 1 bulan sampai 3 bulan, apakah dengan pengobatan A ini berhasil atau tidak, terkontrol atau tidak. Gitu. Baru kemudian tadi ya dilihat efek efek samping maupun yang lain. Ya. Nah, kenapa ada orang-orang yang bisa sembuh atau tidak? Tentu ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi respon terhadap pengobatan. Pertama adalah konsistensi dari penggunaan. Jadi kalau pasiennya patuh, konsisten menggunakan ya, maka pasti akan kesembuhannya akan kemungkinan lebih besar. Kemudian jangan-jangan memang dosisnya yang nggak efektif atau nggak cukup gitu ya. Jadi dosis, kemudian efek obat sendiri. Efek obat itu bisa, ada yang menarik sebetulnya tentang epilepsi ini. Ada golongan obat-obat yang dia itu kalau di switch antar brand, jadi misalnya sama-sama nih phenytoin dari pabrik A diganti ke pabrik B, itu ternyata bisa beda hasilnya, gitu ya. Jadi karena ada beberapa laporan, ini saya dapatkan sendiri juga dari sejawat yang ada di rumah sakit melaporkan waktu era sebelum BPJS mereka menggunakan phenytoin dari pabrik A misalnya ya. Tapi kemudian setelah BPJS itu kan pilih lagi nih. Kebetulan untuk phenytoin yang masuk di formularium itu adalah dari pabrik B. Setelah pasien mendapatkan dari pabrik B, ternyata banyak kekambuhan yang terjadi. Jadi itu bisa saja seperti itu. Dan memang phenytoin termasuk obat dengan indeks terapi sempit yang itu kalau sudah terkontrol dengan satu brand itu sebaiknya jangan diganti-ganti. Itu ada panduannya sendiri. Nanti kalau misalnya ada yang pengen dilihat bisa saya tunjukkan. Kemudian faktor disease ya, artinya penyakitnya itu sendiri seberapa parah begitu. Ya. Nah, dari respon-respon terhadap terapi, maka 50% people atau subjek mungkin bisa mengalami pengurangan jumlah kejang. 20% yang agak malang ini tidak berubah ya, seizure do not respond ya. Yang ini adalah yang paling beruntung, ini yang benar-benar berkurang, markedly reduce ya. Nah, medication atau obat untuk epilepsi perlu dipertimbangkan juga terkait dengan efek samping. Jadi sebagian obat-obat anti epilepsi ini memiliki efek samping spesifik yang itu harus diperhatikan ya. Jadi dalam memberikan informasi ataupun memantau terapi perlu juga dilihat beberapa kemungkinan terjadinya efek samping dari obat ini bisa dilihat. Nah, bagaimana dengan pasien hamil dan menyusui? Wanita hamil dengan menyusui itu sangat malang ya. Maksudnya ya memang harus banyak pertimbangan. Kenapa? Sebagian besar obat anti epilepsi itu bersifat teratogenik, terutama untuk yang first generation. Jadi obat-obat lama ya, AED yang lama itu adalah cenderung memiliki efek teratogenik ya, valproat, phenytoin, carbamazepine ya. Dulu pernah diajarkan juga ya waktu di farmakologi, di mana obat-obat ini bisa menyebabkan beberapa gangguan seperti apa nih, spina bifida. Spina bifida itu jadi spinal cord-nya itu nongol gitu loh ya, seperti ini pada bayi. Jadi ini adalah malformasi kongenital. Ada yang sampai terjadi anencefali.
tidak terbentuknya otak kayak gini ya, tengkorak kepalanya juga nggak ada. Ini juga serem juga. Ya, jadi ada beberapa gejala-gejala yang terkait dengan saraf ya. Jadi biasanya kenapa? Karena obat-obat lama ini dia menghambat apa ya perkembangan tabung saraf gitulah, sehingga tidak berkembang secara normal, sehingga perlu diperhatikan terutama untuk mereka wanita yang udah usia menikah atau usia produktif ya. Makanya kalau pasien wanita kalau masih kecil oke lah pakai Valproa, Phenytoin, Carbamazepine. Tapi ketika dia sudah menjelang menikah itu perlu diperhatikan. Mungkin ada baiknya sudah mulai switch ke obat-obat anti epilepsi yang lebih aman. Dan jangan diganti ketika sudah hamil gitu. Jangan mulai mengubah setelah hamil karena bisa ada risiko kekambuhan pada saat hamil. Karena untuk adjust respon dari satu obat anti epilepsi kan juga butuh waktu. Ya, jadi memang sebaiknya wanita dengan epilepsi yang memutuskan untuk menikah dan kemudian akan hamil itu sudah dari awal sudah mempersiapkan. Jangan gunakan obat-obat dengan teratogenik yang tinggi. Ya, dan kalau digunakan secara politerapi juga pastinya akan lebih berisiko. Nah, ini adalah sekilas saja daftar obat-obat anti epilepsi beserta risiko fetal malformation. Kalau kita lihat, maka kira-kira lamotrigine ini ya yang mungkin efeknya agak paling kecil, risiko insidensi terhadap major malformation. Sedangkan yang cukup besar ini adalah valproate. Ya, valproate alone aja sudah meningkatkan cukup tinggi ya, 8,6 sampai 16% ya. Untuk general population-nya adalah hanya 1,6 sampai 2,2 atau untreated ya. Jadi ini kalau kondisi umum kan juga tetap ada kan orang-orang yang lahir atau bayi yang lahir cacat. Tetapi ketika diberikan obat anti epilepsi ini ternyata meningkat ya. Carbamazepine juga bisa sampai 5,2 ya. Phenytoin bisa sampai 10,5. Phenobarbital juga sampai 6,5 begitu. Ya. Ya, jadi ini adalah contoh ada obat-obat yang lebih aman. Jadi semakin kenapa tadi? Pertanyaannya kenapa tadi kok jadi banyak banget ya obat anti epilepsi yang dikembangkan? Ya, jadi tentunya para ahli ingin mencari obat yang makin aman, makin efektif, dan juga dengan pengetahuan yang lebih lengkap, yang makin berkembang tentang penyakit epilepsi, maka target-target obat itu jadi tambah banyak. Yang semula misalnya hanya di kanal natrium aja, Phenytoin kan obat lama tuh ya, kerjanya di kanal natrium aja. Tapi nanti kemudian sekarang berkembang nih, ada di bagian-bagian lain ya, dari banyak tempat dari sistem saraf itu. Ya, jadinya ada banyak second generation maupun third generation dari anti epilepsi. Nah, untuk para wanita yang hamil dengan wanita epilepsi yang hamil, maka sarannya adalah gunakan monoterapi yang dengan dosis yang serendah mungkin. Kenapa? Karena juga kalau dia terjadi epilepsi pada saat dia hamil juga itu akan berbahaya. Misalnya epilepsinya tidak terkontrol, ya. Kemudian sarannya adalah asam folat, at least 1 mg per hari, ya. Jadi asam folat diperlukan. Kemudian untuk mulai minggu ke-36 untuk menghindari perdarahan, vitamin K 10 mg sehari. Itu pada minggu ke-36 mulai disarankan untuk diberikan. Ya. Kemudian pantau kehamilan dan pertimbangkan kalau ada kejadian kejang. Ya. Dan yang lain-lain sama dengan pada umumnya. Lalu apa yang perlu dilakukan untuk pemantauan? Treating the patient, not the level. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kondisi pasiennya, ya nggak usah mikir itu kadar obatnya seberapa gitu. Karena memang di Indonesia apalagi faktanya belum ada pemeriksaan kadar obat dalam darah untuk epilepsi. Ya, cek kontrol kejang dan kejadian efek samping jika ada. Cek kemungkinan terjadinya DRP, ya drug related problem. Mungkin dosisnya lebih atau kurang, ada interaksi obat atau tidak.
ya ada IDR tadi sudah ya. Bagaimana kepatuhan pasiennya ya? Ya, ini adalah pemantauan terapi epilepsi. Kemudian konselingnya kepada pasien adalah perlu dipahamkan bahwa sifat penyakit epilepsi itu adalah kronis, kambuhan. Tapi jangan ditakut-takutin ya. Wah, nggak bisa sembuh ini gitu ya, jangan gitu. Tapi sampaikan aja misalnya ditanya, ini bisa sembuh nggak Mbak, Mas gitu ya. Wah, maaf Bapak Ibu, ini penyakit ini secara alaminya adalah penyakit kronis, jadi memang jangka panjang dan ini memerlukan terapi yang lama sehingga memerlukan kepatuhan di dalam menggunakan. Tetapi jangan khawatir kalau penyakit ini bisa dikontrol ya, artinya kekambuhan itu bisa dikurangi semaksimal mungkin ya dengan obat-obatan gitu. Dan bahkan ada juga yang bisa sembuh gitu ya. Nah, jadi tekankan perlunya kepatuhan. Sarankan pasien untuk menyampaikan kepada dokter atau apoteker ya, terkait kalau ada keluhan terkait sama obatnya. Jadi, oh setelah minum obat ini saya gusinya berdarah atau misalnya apa gitu ya atau apa. Itu biasanya yang merupakan mungkin efek samping dari obat anti epilepsi yang sekali lagi tidak semua orang mengalami ya. Jadi memang sangat individual. Kemudian untuk pasien wanita disarankan untuk berterus terang ya kalau misalnya dia hamil atau berencana hamil agar dokter bisa memilihkan terapi yang paling sesuai ya. Nah, jadi diskusikan dengan dokter misalnya tentang pilihan obat AED-nya. Kemudian terkait dengan penggantian atau adjustment dosis jika memang ada interaksi dengan obat lain. Karena memang beberapa obat anti epilepsi itu berinteraksi secara signifikan dengan obat lain ya. Nanti untuk interaksi bisa kalian baca-baca sendiri pada banyak katalog obat ya, buku-buku drug information. Kemudian switching tadi yang saya bilang. Jadi ternyata ada fakta di lapangan bahwa tidak mudah juga untuk switch obat anti epilepsi. Nanti mungkin kalau ada yang mau menanyakan bisa kita diskusikan lebih lanjut pada saat kita diskusi online ya. Ya. Apoteker perlu memastikan ketersediaan obat yang bioekivalen dalam hal efikasi dan safety-nya. Oke ya. Saya kira demikian, apoteker dapat berperan dalam menjaga kontrol epilepsi pasien dengan memberikan informasi dan edukasi mengenai penyakit dan obat, dapat memantau dan mencegah dan menata laksana drug-related problem, dan bisa mendiskusikan dengan klinisi mengenai pilihan terapi untuk pasien dan pengaturan dosisnya. Baik, demikian untuk mata kuliah farmakoterapi 3 topik epilepsi. Demikian tadi topik farmakoterapi pada penyakit epilepsi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di vlog saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.